Kependudukan. Kependudukan ada 3 materi, yaitu data penduduk, analisa penduduk, dan kualitas penduduk. 1. Data penduduk diperoleh 3 jenis, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Yang pertama, sensus. Sensus adalah pengumpulan data penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan dilakukan setiap warga saja. Sedangkan survei adalah pengumpulan data berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan yang dilakukan pada sebagian warga saja dan dilakukan kapan saja. Registrasi adalah pengumpulan data perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian yang dapat mengubah status sipil seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, analisa penduduk. Analisa penduduk diperoleh 2 jenis, yaitu komposisi penduduk dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk yaitu pengelompokan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya yaitu sex ratio dan dependency ratio. Sex ratio adalah jumlah perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, sedangkan dependency ratio adalah perbandingan usia produktif dan non-produktif. Nah, yang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah memiliki kriteria juga, yaitu membagi jumlah penduduk yang ada dan luas wilayah. Yang terakhir, ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan sangat penting bagi setiap individu, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Contohnya, anak SD dan anak SMA sangat berbeda. Karena apa? Karena anak SD sudah berbeda kualitas dengan anak SMA. Sedangkan kesehatan itu sangat penting bagi kinerja dan produktivitas penduduk. Contohnya, apabila orang tersebut sakit, maka tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bekerja. Nah, dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi adalah semakin rendah kualitas ekonomi di suatu negara, maka semakin rendah pula kualitas kesehatan dan pendidikan di suatu negara tersebut. Contohnya, anak tidak bisa bersekolah dan tidak bisa berobat karena tidak memiliki pendapatan. Nah, di sini ada gambar piramida. Ada piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk konstruktif. Nah, yang pertama ada gambar piramida ekspansif. Piramida ekspansif adalah yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia muda lebih besar dan angka kelahiran sangat tinggi dibandingkan angka kematian. Contoh negaranya ada Indonesia, India, dan Tiongkok. Dan yang kedua, ada gambar piramida stasioner yang menunjukkan bahwa usia penduduk yang muda seimbang dengan usia penduduk yang tua dan tingkat kelahiran cukup rendah. Dan ada contoh negaranya adalah ada Belanda, Jerman, dan Inggris. Nah, dan yang terakhir ada piramida konstruktif. Piramida konstruktif adalah yang menunjukkan bahwa penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan usia penduduk muda dan angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Contoh negaranya yaitu ada Jerman, Belgia, dan Singapura. Nah, di sini ada sex ratio yang artinya perbandingan banyaknya jumlah jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada suatu daerah, dan rumusnya ada jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100. Contoh soalnya di Kabupaten Culamega jumlah penduduk laki-laki berjumlah 500.000 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan ada 400.000 jiwa. Berapakah seks rasio di daerah tersebut? Nah, jadi 500.000 dibagi 400.000 dengan dikalikan 100.000. Nah, hasilnya adalah 125, artinya di setiap 100 wanita terdapat 125 laki-laki, yang artinya di wilayah tersebut angka kelahirannya rendah karena lebih banyak laki-lakinya. Nah, kemudian di sini ada dependensi rasio, yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya usia produktif dan usia non-produktif, atau penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun dengan banyaknya penduduk berusia produktif atau penduduk berusia 15-64 tahun. Contohnya soal di Kota Depok, diketahui jumlah penduduk usia 0-14 tahun adalah 10.000 jiwa, penduduk usia 15-64 tahun adalah 20.000 jiwa, dan penduduk di atas 64 tahun 5.000 jiwa. Berapakah angka ketergantungannya? Nah, jadi 10.000 ditambah 5.000 dibagi 20.000 dikalikan 100 dengan hasil 75. Jadi di setiap 100 orang penduduk produktif menanggung
75 orang penduduk non-produktif, yang artinya di wilayah tersebut makmur karena lebih banyak jumlah orang produktif daripada non-produktif.